Nimau Witimi Saipa. Selamat sore kawan pajak, jumpa lagi dengan kami pada sore yang berbahagia ini pada acara podcast KPP Pratama Timika. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita memulai podcast pada sore hari ini, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kak Nur. Kami bersama akan memulai podcast pada sesi ini dengan rekan saya. Saya Kaharlina Made Amin juga akan menemani Sobat Pajak pada podcast pada sore hari ini. Nah, tadi kita sudah salam dan perkenalan. Nah, selanjutnya kita perlu tahu nih, apa sih yang bakal kita bahas di sore ini? Kak Arlina, kira-kira apa yang akan kita bahas pada sore hari ini? Oh iya Kak Nur, sore hari ini kita akan membahas tata cara permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik pada Kortex. Kawan pajak bisa melakukan pemenuhan hak dan kewajiban dalam satu aplikasi. Sekarang Kak Nur saya mau tanya yang menjadi dasar hukum atas permintaan kode otorisasi tersebut. Oh, baik Kak Lina, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari implementasi Kortex DCP ini. Nah, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, yang kedua adalah PMK Nomor 81 Tahun 2024, yaitu tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan siap sistem inti administrasi perpajakan. Nah, yang ketiga, Per 7 PJ 2025 tentang petunjuk pelaksanaan atau juklak administrasi NPWP, PKP, objek PBB, serta perincian jenis, dokumen, dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oh iya Kak Nur, tadi kan Kak Nur berbicara tentang Per 6 tahun 2023, ya. PMK 81 tahun 2024, Ya. dan Per 7 tahun 2025. Pada saat kita pembahasan tentang aktivasi, Ya. ini kan juga menjadi dasar hukum ya? Ya, betul. Nah, ketika instrumen regulasi tersebut akan menjadi payung hukum dalam penerapan implementasi Kortex DCP. Nah, sekarang bisa saya teruskan, apakah tujuan dari permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik atau biasa disingkat KO atau Sertel DCP pada Kortex? Mungkin bisa diterangkan Kak Arlina. Oh baik ya Kak Nur, Sobat Pajak, sekarang kita pasti tujuan wajib pajak melakukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, yaitu untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dan tanda tangan elektronik atas dokumen seperti e-Bupot, e-Faktur, dan SPT, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan, termasuk juga mengubah atau membatalkan jika terjadi kesalahan. Sekarang kita tadi kan telah berbicara tentang tujuannya, sekarang pengertian yang menjadi tujuan tanda tangan elektronik atau kode otorisasi pada sertifikat elektronik. Kak Nur mungkin bisa menerangkan sedikit kepada wajib pajak. Baik Kak, saya akan terangkan ketika istilah dimaksud diantaranya tanda tangan elektronik atau TTE, kode otorisasi, lalu sertifikat elektronik atau Sertel atau disebut sertifikat digital. Nah, yang pertama, tanda tangan elektronik atau TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik hanya bisa dimiliki dengan membuat permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik atau biasa disingkat KU atau Sertel di aplikasi Kortex DCP. Nah, yang kedua adalah kode otorisasi. Adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berikutnya untuk sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik
yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik atau PRSE. Nah, Kak Harlina, apakah bisa dijelaskan tentang langkah-langkah membuat permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik DJP? Baik Kak Nur, sini saya akan menerangkan langkah-langkah untuk registrasi kode otorisasi sertifikat elektronik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jika belum login, kita harus masuk ke website cortex.pajak.go.id. Langsung kita login dengan menggunakan ID pengguna. Di sini kita gunakan ID pengguna itu dengan mengetik NIK yang telah dipadankan dengan NPWP. Terus kita kata sandi, dan setelah itu kita mengetik kode CAPTCHA. Selanjutnya kita pilih modul portal saya. Pada halaman awal Cortex kita memilih menu portal saya. Selanjutnya kita memilih kode otorisasi sertifikat elektronik. Pada drop down list kita pilih permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik. Pastikan data identitas wajib pajak telah sesuai. Di sini saya juga akan menambahkan pada saat kita membuat kode otorisasi sertifikat elektronik, kita masuk ke akun wajib pajak yang sebagai PIC. Selanjutnya, kita pilih jenis sertifikat. Terdapat beberapa jenis sertifikat selain KODJP, yaitu wajib pajak dapat memilih menggunakan sertifikat lain tersertifikasi seperti BRIN, BSSN, Peruri, Frivi, dan lain-lain. Karena kita dalam ranah Direktorat Jenderal Pajak, kita memilih KODJP. Selanjutnya, kita isikan Paspres. Setelah memilih kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak, kita isikan Paspres yang dikehendaki pada kolom yang tersedia. Di sini, pada saat kita membuat kode Paspres, di sini ada bisa terdiri dari 8 karakter, mengandung 1 huruf kecil, 1 huruf besar, angka, karakter khusus. Tapi di sini ada yang tidak boleh kita gunakan pada saat pembuatan Paspres, yaitu tanda titik, koma, dan tanda petik, atau tanda minus. Sekarang kita checklist pernyataan wajib pajak. Setelah kita checklist pernyataan wajib pajak, kita klik pada menu simpan. Selanjutnya, karena kita telah melakukan langkah-langkah tersebut, di sini pasti akan muncul kode otorisasi telah diterbitkan. Selanjutnya, di sini kan pasti tadi kita terkait registrasi Kak Nur. Sekarang coba Kak Nur jelaskan terkait validasi mandiri kode otorisasi sertifikat elektronik untuk memastikan KO atau sertel tersebut bisa digunakan. Baik Kak, saya akan menerangkan langkah selanjutnya, yaitu validasi mandiri kode otorisasi atau sertifikat elektronik DJP untuk memastikan KO atau sertel tersebut bisa digunakan, yaitu dengan cara memilih menu portal saya, kemudian pilih submenu profil saya, dilanjutkan dengan gulir ke bawah atau scroll down untuk menemukan menu nomor identifikasi eksternal. Nah, kemudian pilih di sisi kanan menu ada menu digital certificate atau sertifikat digital. Nah, pada kolom kode otorisasi DJP, gulir ke kanan hingga menemukan kolom aksi. Nah, di kolom tersebut bisa diklik periksa status. Nah, setelah muncul notifikasi sukses, maka tombol menghasilkan akan aktif. Klik pada tombol menghasilkan, muncul notifikasi sukses. Kemudian pada kotak masuk akan mendapatkan dokumen penerbitan KODJP. Nah, dokumen penerbitan KODJP tersebut bisa kawan pajak cek melalui menu portal saya, kemudian pada submenu dokumen. Nah, di situ akan tertera atau tampak dokumen yang terbaru sebagaimana dimaksud, yaitu dokumen penerbitan KODJP. Nah, kawan pajak bisa melihat file tersebut dalam format PDF sebagaimana yang ada pada kotak masuk tersebut. Oh, jadi ini ya Kak Nur, dalam bentuk format PDF. Ya, betul.
Nah, apakah permintaan KU atau sertel DJP dapat dilakukan secara mandiri atau datang langsung ke KPP? Mungkin Kak Herlina bisa menerangkan tentang pengajuan tersebut. Apakah dilakukan secara mandiri dengan diri sendiri atau mesti datang ke KPP terdekat? Jadi di sini pada saat Kak Nur atau sobat pajak ingin melakukan permintaan KODJP, bisa dilakukan permintaan secara mandiri, bisa juga datang ke kantor pelayanan pajak terdekat. Oh ya, baik. Jadi di sini pada saat kita registrasi KODJP, kita harus memastikan data kontak atau email sudah sesuai dengan pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan sistem Cortex. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan perubahan data apabila data email atau nomor kontaknya tidak sama pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Jika pada saat membuat sertifikat elektronik terdapat beberapa pilihan selain kode otorisasi DJP, apakah bisa memilih selain kode otorisasi DJP? Kak Nur coba terangkan terkait yang dianjurkan untuk memilih. Baik, terima kasih Kak Her. Nah, di sini izinkan saya untuk menerangkan tentang kode otorisasi yang sudah dimiliki. Nah, kode otorisasi ini pada opsi dropdown bisa dipilih kode otorisasi DJP atau yang non KU DJP. Izinkan saya menjelaskan. Nah, di sini ada tanda tangan elektronik atau terkait sertel ada dua. Pertama yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. Nah, pada KU DJP ini tergolong pada sertifikat elektronik yang tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP dan tidak berbayar atau gratis. Nah, sedangkan untuk opsi kode otorisasi yang lain atau sertifikat elektronik yang lain, yaitu dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik swasta di Indonesia yang telah disertifikasi oleh Kominfo secara resmi untuk menerbitkan sertifikat digital dan yang berlaku di Indonesia. Contoh sertifikat elektronik tadi bisa dikeluarkan oleh badan yang resmi seperti BRIN, BSSN, Peruri, namun juga ada lembaga swasta lain seperti ini Privi, Vinotek, Vida, Tekenaja, dan lain-lain. Seperti itu. Oh, jadi kalau selain KODJP, berarti yang lainnya itu berbayar ya? Ya, betul. Untuk selain kode otorisasi DJP atau selain KODJP adalah sertifikat elektronik yang berbayar. Jadi, bagi wajib pajak yang telah memiliki sertifikat elektronik tersebut dapat digunakan dengan memilih jenis sertifikat elektronik dari penyelenggara swasta yang telah berlangganan tersebut. Oh, Kak Nur, tidak terasa ya kita sudah di penghujung. Oh, gitu. Sekarang mungkin Kak Nur bisa closing statement. Tentu. Baik, jadi kesimpulan pada podcast sore ini yaitu registrasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik DJP dilakukan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik. Nah, demikian sesi podcast kita sore ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kawan pajak. Oh, jadi tadi closing statementnya Pak Nur itu registrasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik. Jadi kalau tanda tangan elektronik, dimanapun kita berada, pasti kita bisa lakukan. Ya, dimanapun, dengan perangkat apapun yang online, semacam misal handphone, tablet, PC, laptop, dan lainnya, sepanjang itu online bisa dibuka. Katanya. Jadi itu dalam arti harus ada jaringan internet. Tentu. Jaringan internet, terus artinya WP harus mengingat kata sandi. Iya. Jadi walaupun kita dimanapun berada, sepanjang itu ada jaringan internet, kita tidak melupakan akun wajib pajak yang diterdaftarkan pada Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Pasti kita bisa mendaftarkan KODJP dimanapun kita berada. Ya, jadi 24/7 ya, untuk online bisa dimanapun dan kapanpun. Kawan pajak dapat login untuk melakukan registrasi tersebut. Ya. Jadi kalau
Kalau mau dibilang kayaknya tidak terlalu sulit ya. Oh, tidak Karena dimanapun kita berada, kita bisa melakukan. Baik. Oh, kalau gitu, karena kita sudah di penghujung ini, sudah penghujung sekali. Oh, gitu. Sekarang kita pamit kepada Sobat Pajak. Oh, iya. Baik kawan pajak, podcast pada sore hari ini cukup berakhir sampai di sini. Nah, kita akan ketemu lagi pada podcast berikutnya di sesi mendatang, katanya. Akan kita bahas lagi terkait apa nih, Kak Nur? Nanti ada itu penambahan pihak terkait. Oh, penambahan pihak terkait. Dan pendaftaran wakil atau kuasa wajib pajak. Kalau gitu, kita salam dulu ke Sobat Pajak. Oh, tentu. Halo Sobat Pajak, Halo, sampai Sobat Pajak. di sini acara podcast kita pada sore hari ini. Sobat Pajak, dimanapun berada, saya berharap Sobat Pajak semua sehat selalu. Ya, amin. Ibu. Dah. Halo, sampai jumpa.